Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPN dan PPNBM akan segera dimulai. Dan kepada Ibu Rati, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisa. Saya mohon izin ya untuk melanjutkan materi terkait pertemuan PPN ini. Oke, eh, sebentar. Oke, nih sebelum saya lanjut, saya mau informasin ke Mas Samsul ini terkait udang tadi. Ini tadi saya iseng sambil istirahat, saya sambil buka ada di PMK 115 tahun 2021, Mas. Nanti dibuka aja PMK-nya. Jadi di situ dijelaskan terkait dengan hasil udang tadi ya, usaha udang, barang hasil kelautan dan perikanan yang baik penangkapan maupun budidaya itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, adapun rincian barang hasil kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN itu ada yang pertama itu udang, kriterianya kalau dia diangkat, dikumpulkan dengan keranjang atau karung ya prosesnya itu sejenis udang hidup ya. Terus yang kedua, penanganan udang dengan pencucian apa pengeesan atau didinginkan lah ya bahasanya. Pendinginan dalam keadaan utuh, dikuliti atau dikupas dan atau tanpa kepala. Nah, ini jenis barangnya berupa udang segar. Lalu penanganan udang dengan pembekuan dalam keadaan utuh, dikuliti, dikupas, dan atau tanpa kepala. Nah, ini udang yang didinginkan dengan atau tanpa kepala. Dan yang terakhir itu kriterianya adalah penanganan udang dengan pengemasan sementara untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak. Ini jenis barangnya berupa udang beku dengan atau tanpa kepala. Jadi tadi dia atur di dalam PMK 115 tahun 2021. Nanti untuk lengkapnya silakan aja dibuka PMK-nya ya. Jadi Baik, biar Bu Rati. masnya nggak Makasih, bertanya-tanya lagi. makasih Bu Rati. Ah, jadi itu dia termasuk ke dalam hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pembebasan PPN. Ya, yang tadi yang saya sebutkan. Cuma Baik, untuk Bu. lengkapnya nanti Mas Samsul buka aja di PMK 115 tahun Siap, 2021. siap Bu. Nanti kita browsing dan kita cari. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman. Nah, terkait dengan PPNBM ya, saya sedikit menyinggung deh terkait dengan materi PPNBM. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, PPNBM ini kan dia identik ya, di mana kalau misalkan barang itu mewah, selain dikenakan PPN, dia dikenakan juga PPNBM. Nah, PPN ini pajak penjualan atas barang mewah ya, bukan pajak pertambahan, tapi dia pajak penjualan. Makanya di sini N-nya diistilahkan dengan M kecil, begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya biasanya berkenaan dengan barang-barang yang sifatnya memang mewah ya, seperti apa? Misalkan berupa kendaraan bermotor ya kan. Nah, kendaraan bermotor itu kan ada jenisnya teman-teman ya. Ada yang 2 tak, 4 tak, terus kemudian apa namanya? Ada yang dalam bentuk sedan gitu kan. Ada yang mobil minibus yang daya tampung penumpangnya berapa ya kan, dan lain sebagainya. Nah, dasar hukumnya ya ini selain ada Undang-Undang PPN, ada juga turunannya, ada di PP, ya kan, di KMK, terus kemudian PMK dan keputusan ya, surat keputusan. Oke, objeknya apa aja? Nah, tadi objeknya itu adalah setiap barang yang memang BKP ya, udah pasti BKP yang tergolong mewah. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh pengusaha gitu kan, yang menghasilkan barang-barang khusus ya, barang-barang tersebut ya,
di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, biasanya mulai dari merakit, ya enggak, memasak, ya, atau mengolah, terus kemudian mencampur unsur, ya, atau zat gitu, lebih dari dua, ya, dua atau lebih gitu kan, untuk menghasilkan satu atau lebih suatu barang gitu kan. Terus mengemas, membotolkan, ya kan, serta kegiatan lain yang memang dipersamakan dengan kegiatan ini ya, atau menyuruh orang atau badan lain yang melakukan kegiatan tersebut gitu. Dan juga impor. Nah, impor juga sama, ini dikategorikan sebagai barang mewah ya, tergolong mewah. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa karakteristiknya? Nah, tadi di awal, ketika di pagi hari tadi ya, kalau PPNBM ini dikenakan cukup satu kali aja, ya beda sama dengan PPN. Kalau PPN dia berjenjang atau bertingkat ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian pajak masukannya hanya berlaku pada PPN yang tidak dikenai PPNBM saja. Yang kedua, tidak dapat dikreditkan ya dengan PPN maupun PPNBM. Dan PPNBM ini ditambahkan ke dalam harga barang kena pajak tadi ya, yang bersangkutan tadi ya. Terus kemudian untuk PKP yang mengekspor BKP yang tergolong mewah, PKP ini dapat meminta kembali PPNBM-nya. Dan PPNBM atas impor tergolong mewah ini tidak memperhatikan siapa yang mengimpor. Jadi nggak melihat si subjeknya ya. Kemudian PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau dikenai PPNBM. Oke. Nah, jadi apa itu yang tergolong mewah ya? Yaitu barang yang merupakan ya bukan merupakan sorry, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Kan kalau kebutuhan pokok kan itu ada beras, jagung gitu kan, kedelai dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi hanya kalangan-kalangan yang tertentu ya, misalkan middle ke atas ya kan, atau yang eksklusif lah bahasanya seperti itu ya. Atau hanya yang dimiliki orang-orang yang memang memiliki materi yang lebih gitu ya. Dan barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, ya kan? Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, ya. Dan pasti ada prestis di situ ya, ketika orang memiliki barang mewah seperti itu. Oke, tujuannya apa? Nah, lagi dan lagi kita balik ke pajak ya, karena perlu adanya keseimbangan, ya kan, pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan tinggi. Jadi eh apa ya? Contoh ya, mobil lah ya. Mobil yang eksklusif ya kan, atau mobil yang ada mobil-mobil khusus lah ya. Seperti Lamborghini ya kan, Ferrari, terus kemudian apa tuh, Rubicon ya kan, sejenis-jenis itulah, Alphard itu kan dia termasuk barang-barang, kendaraan-kendaraan mewah yang harganya tuh nggak kecil ya teman-temannya. Harganya udah em-eman dan hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan khusus ya kan, kalangan-kalangan tertentu yang memiliki penghasilan tinggi. Makanya di sini ada perlu keseimbangan ya. Nah, terus kemudian perlu adanya pengendalian pola konsumsi. Nah, jadi hanya orang-orang yang berpenghasilan tinggi yang bisa memiliki eh, barang-barang tersebut ya, atau barang mewah tersebut ya, seperti jam tangan lah ya, yang mereknya seperti Rolex yang harganya ratusan juta gitu kan. Ya kalau misalkan income kita belum mencapai lebih, kayaknya rasanya sayang banget gitu buat beli, walaupun mampu gitu ya, walaupun mampu beli barang branded atau barang mahal gitu kan. Tapi rasanya sayang aja gitu kan. Nah, makanya di sini adanya pengendalian konsumsi ya, pola konsumsi untuk barang-barang yang tergolong mewah. Kemudian ada perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Ini jadi eh, ya apa ya, kan kalau sekarang udah modernisasi, tapi ada juga beberapa pedagang yang dia melakukan kegiatannya secara
konvensional ya, atau secara tradisional lah ya, seperti itu kan banyak yang ditemui di pasaran seperti itu. Dan ada perlu untuk mengamankan penerimaan barang. Nah, jadi ini goals-nya atau tujuan pengenaan PPNBM. Tarifnya beragam ya teman-teman ya. Ini paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Nah, jadi kalau untuk yang rendah itu atau yang nanti ditentukan dari jenis barangnya ya, BKP-nya. Kayak mobil, mobil kan macam-macam tadi yang saya sebutkannya barang. Nah, dia lihat penumpangnya berapa, kapasiti penumpangnya, ya kan. Terus mesin silindernya berapa, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari seberapa kriteria khusus ya terkait dengan kendaraan-kendaraan tersebut. Atau selain kendaraan bermotor tadi ya, baik yang di darat maupun di udara. Mekanismenya begini. Jadi ada unsur PPN dulu, terus nanti diiringi dengan PPNBM. Nah, PPNBM tadi beragam ya, paling sedikit 10, paling tinggi 200%. Oke, nah, ini contohnya, kalau kita misalkan ngambil dari pabrikan, terus dikenakan PPNBM, nah nanti dari distributor ke pedagang pengecer atau ke end user ya, itu nggak boleh dikenakan lagi PPNBM. Kalau PPN boleh. Nah, artinya apa? Mekanisme pemungutan PPNBM ini tidak sama dengan PPN. Karena PPNBM tidak mengenal kredit pajak. Artinya PPNBM yang dibayar akan menjadi unsur harga barang pada tingkat berikutnya, yang mana akan menjadi DPP dari PPN. Nah, contohnya ini nih, ya kan? Karena dia dikenakan PPNBM ketika beli bukan lagi menjadi harganya 4 juta, gitu kan? Tapi menjadi, nah ini 5.480.000. Oke, nah itu. Terus dikenakan PPN sebesar 11%. Jadi ada nilai tambahnya. Oke, nah begitu pula nanti dari pedagang eceran ke konsumen seperti itu. Ya, jadi hanya satu kali aja pengenaannya. Oke, dalam impor juga sama ya teman-teman ya. Dalam impor juga sama. Ya, jadi nggak boleh ditambahkan. Oke, ini contohnya ya, nanti teman-teman bisa nih praktekin tentang ini, cuma tambahin aja sesuai dengan tarifnya kalau PPNBM ya. 10, 20, 30 atau 40 atau 200% tadi ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke tarif yang pertama ya, untuk 10%. Oke. Nah, di sini ada kendaraan bermotor untuk pengangkutan. Dia bisa 10 sampai dengan 15 orang kapasitinya ya. Nah, terus kemudian termasuk pengemudi. Nah, dengan motor bakar, nah atau cetus api, kompresinya, nah diesel atau semi diesel. Nah, jadi kalau untuk PPNBM nih detail banget teman-teman ya syaratnya ini ya. Nanti dicek berapa kapasiti si isi silindernya. Apakah dia 4 tak atau 2 tak tadi ya. Gardan penggeraknya itu 4 kali 2 ya, kapasitas isi silindernya 1.500 cc ya. Nah, jadi ada jenis-jenisnya begitu ya teman-teman ya. Kalau 20% ya, dia kendaraan bermotor pengangkutan. Nah, kurang dari 10. Kalau tadi kan 10 sampai dengan 15 itu yang 10%. Nah, sekarang dia cuma kapasitinya adalah kurang dari 10 ya. Termasuk pengemudi selain sedan dan station wagon ya, dengan motor bakar cetus api nyala kompresinya bisa diesel atau semi diesel. Nah, sistem gardan penggeraknya 4 kali 2. Kapasiti silindernya mulai dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Oke. Nah, atau juga bisa kendaraan bermotor dengan kabin ganda, jadi double kabin ya. Biasanya ini untuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup ya, dengan penumpang lebih dari 3 orang, termasuk pengemudi. Nah, dia kompresinya bisa diesel atau semi diesel. Sistemnya itu gardan penggeraknya ya, sistem gardan penggerak 4 kali 2 atau 2. Ya, sistemnya bisa 4 kali 2 atau 4 kali 4 ya. Oke, terus kapasiti silindernya dia tidak lebih dari 5 ton.
Nah, jadi kebayang ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang ketiga tarif 30%. Nah, ini dia juga lebih kecil lagi ya silindernya ya. Silindernya hanya mencapai 1.500 cc saja. Tapi penumpangnya ya pengangkutannya kurang dari 10 termasuk pengemudi. Nah, kalau untuk kendaraan bermotor selain sedan dan station wagon ya, dia kompresinya ya dua gardan atau gardan penggeraknya ya sistem 2 4x4 isi silindernya cuma sampai dengan atau maksimal ya 1.500 cc, kompresinya bisa diesel atau semi diesel. Oke. Nah, terus yang berikutnya 40%. Nah, 40% ini lebih ini lagi rinci lagi ya teman-teman ya. Sama pengangkutannya kurang dari 10 termasuk dengan pengemudi ya. Terus kendaraannya ini selain sedan dan station wagon, dia bergerak dengan satu gardan ya 4x2. Terus kemudian kapasiti silindernya 2.500 sampai dengan 3.000 cc. Nah, kalau misalkan kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, biasanya ini tergolong ke dalam sedan atau stasiun wagon ya, atau selain sedan atau stasiun wagon itu sistem dua gardan penggerak atau 4x4 ya dengan kapasiti silindernya adalah 1.500 sampai dengan 3.000 cc. Nah, atau misalkan kendaraan bermotor ya, dia punya kompresinya bisa diesel atau semi diesel ya. Station apa berupa kendaraan sedan atau station wagon. Nah, ini dia dua gardan penggerak atau 4x4 isi silindernya lebih dari 1.500 sampai dengan 2.500 cc. Nah, jadi sebesar itu ya teman-temannya penentuan apa namanya tarifnya. Jadi detail banget ya. Nah, ini untuk yang 50 dan 60. Nah, biasanya ini khusus yang dibuat untuk golf ya. Golf terus kemudian apa namanya? eh kendaraan golf ya itu kan ada ya yang mobilnya ya sederhana lah terbuka gitu tapi dia dikenakan tarifnya adalah 50%. Nah, kalau yang 60% itu biasanya kendaraan bermotor roda 2, dia kapasitas silindernya 250 cc sampai dengan 500 cc. Nah, ini dia atau kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung ya, dan kendaraan semacam itu. Nah, kalau ini yang masuk kategorinya biasanya kalau di kita ya lokalnya itu motor-motor ninja ya teman-teman ya. Kawasaki Ninja yang buat nanjak ke gunung ya kan. Terus yang bisa apa namanya berjalan di atas pasir ya kan di pantai atau bisa jalan di jalan yang terjal-terjal ya seperti itu teman-teman ya atau Ninja juga ada ya yang 250 cc yang Ninja RR itu ya R apa RR lah pokoknya yang di atas 250 cc ya seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini selanjutnya yang dikenai tarif 125%. Ini pengangkutannya kurang dari 10 ya termasuk pengemudi. Nah, dia motor bakar cetus apinya itu berupa sedan atau station wagon. Nah, tapi dia memiliki satu gardan penggerak atau 4x2. Bisa juga dengan dua gardan penggerak 4x4. Kapasiti silindernya itu lebih dari 3.000 cc. Ya. Nah, terus kemudian bisa juga ya sama tadi ya memiliki kompresi diesel atau semi diesel ya dengan pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi ya jenisnya itu berupa sedan atau station wagon. Dia punya gardan penggeraknya satu atau dua ya dan kapasitas silindernya tidak lebih dari 2.500 cc. Oke. Nah, jadi dari tadi 10, 20, 30, 40, 50, 60 langsung naik ke 125% ya. Oke, ini contoh-contoh bentukannya ya. Kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas silinder 500 cc biasanya mobil motor-motor Harley ya, teman-teman Harley Davidson. Atau trailer, semi trailer dari karavan untuk perumahan atau kemana. Ini banyak ya mobil-mobil apa namanya? Karavan ya
ada juga mobil yang digunakan untuk sebagai tempat tinggal ya. Kalau di luar negeri itu banyak banget ya. Kita menemukan mobil-mobil yang sekaligus tempat tinggalnya seperti itunya mobil atau karavan lah, tipe-tipe karavan ini. Oke, kalau di Indonesia mobil-mobil tertentu yang di-set, didesain untuk menjadi apa namanya eh, kamar ya buat istirahat dan lain sebagainya. Oke, nah ini DPP PPNBM untuk kendaraan bermotor yang 75%, 50%, dan 0%. Nah, kalau ini diatur di dalam PMK 64 ya. Nah, biasanya kalau yang 75% dia menggunakan teknologi advanced diesel petrol engine ya, dual petrol gas engine ya. Ini konverternya kit CNG atau LGV. Nah, biofuel engine, hybrid engine ya, CNG atau LGV dedicated engine. Ini konsumsi bahan bakar minyaknya BBM-nya itu 20 kilometer per liter ya. Jadi per 1 liter itu 20 kilometer sampai dengan 28 kilometer per liter. Nah, jadi 1,20 lah istilahnya begitu ya. 1 liter untuk jarak 20 kilometer atau 1 liter untuk jarak 28 kilometer. Ya, kalau bahasa istilah otomotifnya begitulah. Nah, terus kemudian kalau yang tarifnya 50% dia lebih apa namanya spesifiknya lebih rendah lagi ya dibandingkan yang 75% tadi. Nah, kalau 50% dia teknologinya advanced diesel atau petrol engine ya, biofuel engine, hybrid engine, CNG atau LGV dedicated engine. Nah, konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter untuk 28 kilometer. Kalau 0%, nah biasanya ini dia di silindernya itu tidak lebih dari 1.200 cc ya konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter untuk 20 kilometer ya jaraknya atau motor nyala kompresi diesel atau semi dieselnya kapasitas silindernya sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakarnya paling sedikit 1 liter untuk 20 kilometer. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, DPPPN untuk kendaraan bermotor. Jadi nanti kalau teman-teman beli kendaraan bermotor, dicek aja. Pertama, cc-nya tadi ya, kapasitas silindernya, terus kemudian apa namanya gardan penggeraknya, ya kan. Terus 1 liter BBM untuk jarak tempuhnya berapa kilo gitu dan lain sebagainya. Tinggal dicek aja, ya. Nah, terus kemudian ini untuk kendaraan bermotor dengan tarif 30% ya. Dia pengangkutan tadi ya kurang dari 10 termasuk pengemudi, terus kendaraan bermotor terus station wagon dengan motor bakar cetusnya diesel atau semi diesel kapasitas silindernya 1.500 cc. Nah, ini memiliki kompresi ya diesel atau semi diesel dengan sistem 2 gardan penggerak kapasitas silindernya tidak lebih dari 1.500 cc. Nah, ini pokok ketentuannya ya. Eh, jadi pengenaan 100% ini ditanggung. Oh, ini waktu kita lagi di masa apa COVID ya. Masa COVID ya. Ini ada komponen lokal purchase ya 70%. Ini jadi ada DTP yang ditanggung pemerintah ya. Jadi PPNBM-nya ditanggung pemerintah. Ini di eranya COVID ya, teman-teman. 100% itu untuk masa pajak Maret sampai dengan Mei, 50% untuk masa pajak Juni dan Agustus, dan 25% untuk masa pajak September dan Desember. Seperti itu. Yang tidak dikenakan PPNBM. Nah, apa aja nih jenis kendaraan bermotornya? Biasanya dia kendaraan CKD, terus kendaraan yang sasis, pengangkutan barang, bermotor roda 2, kapasitas silindernya sampai dengan 250 cc. Saya rasa sekarang motor udah nggak ada kali ya yang cc-nya di bawah ini ya, 250 ya. Ya, rata-rata kan udah ini ya, apa standarnya lah, roda 2 ya. Kalau yang udah di atas 250 paling tadi ya kayak Kawasaki lah ya. Seperti itu kalau motor-motor biasa kan Honda, Yamaha gitu ya. eh, Masih di bawah 2,5 ya, masih di bawah 250 cc.
Nah, atau kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Ini mau motor apa? Mobil-mobil angkutan, ya kan? Angkutan umum transportasi darat seperti itu. Nah, ini yang dibebaskan pengenaannya dari PPNBM. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk fasilitas umum atau Fasum dan Fansos. Biasanya Fasos ya, Fasum dan Fasos. Fasilitas umum seperti ambulan, ya kan? Kendaraan jenazah, terus damkar, ya kan? Kendaraan damkar, terus mobil tahanan, atau kendaraan angkutan umum. Nah, terus motor kalau kayak pas pampres ya untuk tujuan protokoler kenegaraan ya kan. Terus kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 biasanya ini dia untuk yang TNI Polri ya mobil-mobil apa namanya tank, mobil-mobil kayak gitulah ya yang angkut mobil-mobil kepolisian. Terus apa sih namanya mobil yang buat ngangkut-ngangkut itu ya, tronton ya, tronton ya mobil-mobil tronton yang khusus untuk ngangkut TNI atau Polri ya mobil-mobil kedinasan lah. Hmm, seperti itu. Oke. Nah ini selain motor, sorry, selain kendaraan bermotor, ada item juga yang dikenakan PPNBM. Nah ini ya teman-teman tarifnya 20% biasanya itu dia masuk ke dalam hunian mewah. Nah, jadi sekarang kan banyak penthouse ya teman-teman ya. Ada apartemen, kondominium gitu kan, townhouse ya kan, atau rumah-rumah mewah lah ya, semacam kayak itu. Nah, dia dikenakan PPNBM sebesar 20%. Ya, tapi lihat nilainya. Kalau misalkan nilainya lebih dari 20 miliar, yaitu sejenis rumah atau townhouse ya, jenis non strata title ya dengan harga jual sebesar 20 juta atau 20 miliar atau lebih. Nah, atau dalam bentuk apartemen kondominium townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual di atas 10 M atau lebih. Nah, jadi ini udah masuk ke dalam apa namanya barang mewah ya. Nah, selain itu ya ada juga dikenakan tarif 40%. Ini selain kendaraan bermotor ya. Contohnya apa? Ada balon udara. Nah, ini ya. Balon udara kalau teman-teman eh, apa namanya pernah lihat ya ini kan dikemudikan ya. Yang dikemudikan terus pesawat udara ya tanpa tenaga penggerak. Terus ada kelompok peluru senjata api SENPI ya untuk keperluan pribadi, bukan keperluan negara. Kalau keperluan negara itu bukan objek ya teman-teman ya, bukan objek dari PPN atau PPNB. Tapi kalau untuk pemakaian pribadi itu juga harus ada izinnya kan ya SENPI ini ya, ada dari pihak kepolisian atau instansi tertentu. Seperti itu. Nah terus dikenakan 50%. Nah biasanya ini dalam bentuk helikopter ya helipad. Terus Senpi dia dengan sejenis artileri atau revolver ya, pistol, senjata api yang semacam dioperasikan dengan penembak bahan peledak ya kan, kecuali untuk keperluan negara. Nah, ini kalau untuk keperluan negara itu dibebaskan. Tapi kalau untuk pemakaian pribadi ya atau instansi tertentu ya harus ada izinnya seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Nah, lalu yang dikenakan 75% ini masuk ke kapal pesiar ya teman-teman. Cruise ya. Ini kan eksklusif lah ya kapal-kapal pesiar ini ya. Itu kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum ya. Nah ini em, kapal feri juga ya seperti yacht, yacht ya, yacht seperti itu yacht. Dan selesai teman-teman. Udah terkait dengan tarif PPN BM ya selain dari kendaraan bermotor ya kan dan kendaraan bermotor itu sendiri. Oke, mungkin ini
materi yang sudah saya sampaikan terkait PPN dan PPN. Sebelum saya masuk ke studi kasus, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Silakan teman-teman. Sebelum saya masuk ke studi kasus. Dari penjelasan Bu Rati, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak Syamsul mungkin Pak, apakah ada pertanyaan Pak? Sementara pas, Bu. Belum ada Oke, baik. sepertinya Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam studi kasus ya teman-teman ya. Karena itu hanya tambahan aja sih untuk apa namanya terkait dengan eh, materi PPN dan PPNBM. Jadi tambahan aja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke studi kasus sebentar. Saya buka dulu filenya. Nah, ini. Nah, ini eh, terkait dengan ini ya, apa latihan PPN dan PPNBM. Oke, ini ada studi kasus ya terkait dengan dia punya apa namanya PT Kaisar ya. PT Kaisar ini dia bergerak di usaha perdagangannya ya, perdagangan di mana dia memproduksi ya, bergerak di bidang makanan dan minuman dan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sejak tahun 2006 ya, artinya setiap transaksinya harus dikenakan PPN gitu ya, dan harus apa namanya membuat faktur pajak seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Em, ini ada transaksi selama bulan Mei 2023 ya, di mana di sini 1 bulan ya atau satu masa pajak atau 1 bulan ya, satu periode lah sebutannya gitu ya. Dimulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei. Dan nanti ini kita hitung mana yang masuk ke dalam pajak masukan, mana yang masuk ke dalam pajak keluaran gitu kan, dan mana yang bisa dikreditkan, ya kan, pajaknya bisa dikreditkan atau tidak. Terus kemudian nanti kita masukkan lampirannya ke formulir 1111 ya, di lampiran keberapa gitu ya. Karena di dalam SPT ini kan PPN itu ada lampirannya, diantaranya ada form induk ya, yaitu yang di halaman pertama yang form 1111 ya, yang ini sebentar ini ya. Ini SPT induk namanya ada di halaman pertama, maka dia disebut sebagai induk.
Terus ada form lampiran AB. Ini rekapitulasi dari lampiran-lampiran sebelumnya, ya. Lalu ada A1. A1 ini berkenaan dengan dia punya apa namanya transaksi untuk ekspor, ya, baik BKP berwujud, tidak berwujud, atau JKP. Oke. Terus kemudian A2 ini untuk penyerahan, ya, dalam negeri atau faktur pajak keluaran, ya. Faktur pajak keluaran nanti diposting ke sini, tapi transaksinya hanya di dalam negeri saja dengan menggunakan faktur pajak. Lalu ada B1. B1 ini berkenaan dengan pajak masukan, biasanya dengan impor, ya, atas transaksi impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, baik dari apa atau JKP, ya, dari luar daerah PBN. Nah, terus yang B2, ya, B2 ini dia daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Nah, kalau B3 dia yang mendapat fasilitas, ya. Ini terkait dengan transaksi yang terjadi. Oke. Nah, sebelum kita jawab dan nanti kita masukkan ke dalam SPT, ini kita pilah-pilah dulu, ya, teman-teman, terkait transaksi ini mana yang masuk ke pajak masukan, keluaran, gitu kan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di dalam persoalan ini, nah, di sini ada info keterangan atau info tambahan terkait dengan penomoran seri faktur pajak keluaran, ya, itu dari DJP, ya, dari digit terakhir 1 sampai dengan 15, ya. Lalu yang kedua, nomor seri faktur pajak ini merupakan ada yang nanti pajak masukan, ya, ini dari atau yang diterima dari supplier. Nah, terus kemudian dari transaksi ini, jika terjadi kurang bayar, ya, maka dibayar itu tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu Juni, dengan NTPN terlampir, ya. Oke, kalau misalkan lebih bayar, maka bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bulan berikutnya. Oke. Nah, selain itu, di sini perusahaan membangun kantor lantai 5 dengan rincian biayanya untuk pembelian material 100 juta dan pembayaran tukang sebesar 125 juta. Nah, ini sudah dibayar, dilunasi sebesar nanti kita hitung, ya. Ini kalau 100 tambah 125 berarti 225 dikali 2,2% tadinya. Lalu ini ada NTPN-nya nanti dimasukkan dan SPT masa PPN dilaporkan itu tanggal 25 Juni 2023. Ingat, ya, setor dan lapor SPT masa PPN itu paling lambat adalah akhir bulan berikutnya, ya. Oke. Jadi kalau dia bayar tanggal 30, kemudian dia lapor tanggal 30, itu belum terlambat, ya, teman-teman, ya. Kalau dia misalkan bayar 30 Juni, gitu kan, lapornya 1 Juli, baru terlambat, itu kena denda, ya, sebesar 500.000 keterlambatan atas pelaporan SPT masa PPN. Oke, nah ini yang pertama, kita hitung dulu, ya, besaran pajaknya, ya, teman-teman, ya. Sebentar. Sudah ada jawabannya, sebentar, ya. Nanti hitungnya gampang. Oke, nah ini. Jadi ini semua nanti, ya, kita hitung dulu sebelum kita masukkan ke dalam SPT-nya, ya. Oke, ini ada transaksi, ya, di tanggal 3, yang mana di sini dikatakan bahwa si PT Madora ini dia bertempat di Jakarta, ya, teman-teman.
Nah, dia eh, transaksinya adalah 150 juta, tapi dia exclude. Exclude itu maksudnya belum termasuk PPN ya. Dengan nomor seri faktur pajaknya 010005 sekian sekian sekian. Nah, kita ini kalau ada kata menerima, nah berarti ini masuk ke pembelian. Pembelian barang ya teman-teman ya. Atau nanti masuknya di postingnya itu ke dalam pajak masukan. Ya, karena menerima barang. Berarti kita membeli barang ya dari PT Madora seharga 150 juta tapi belum termasuk PPN. Nah, DPP-nya berarti 150 juta. Berapa PPN terutangnya? Jadi kita kalikan 11% ya teman-teman. Nah, kalau kita kalikan 11% dari 150 juta itu adalah sama dengan 16.500.000 rupiah. Oke, 16.500.000 rupiah. Nah, ini teman-teman boleh ngasih keterangan. Ini masuk ke dalam pajak masukan. Ya, oke. Nah, nanti dia di form berapa? Nanti belakangan ya teman-teman. Itu nanti kita posting ketika kita masuk ke dalam pelaporan SPT tahunan. Kita jawab dulu aja. Nah, terus kemudian yang tanggal 5 ya, dia ada membeli lagi nih, menerima barang dari PT Indokopi di Tangerang, tapi dia sudah termasuk PPN. Nomor seri faktur pajaknya ada 010. Nah, kalau 150 juta ini sudah termasuk PPN, jadi kita cari dulu DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya berapa, gitu kan. Oke, kita hitung dulu nih. Nah, berarti rumusnya adalah 100 ya dibagi 111 baru dikalikan dengan tadi. Karena 150 juta ini sudah include PPN. Kalau ini kita jumlahkan ya teman-teman, ini totalnya adalah 150 juta. Nih, ya atau teman-teman bisa buktikan ya nih, summary-nya adalah 150 juta. Nih, nih ya teman-teman, tuh summary 150 juta sama kan ya? Oke, kalau kita jumlahkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini masuk ke dalam pajak masukan atau PM ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut nih ke transaksi tanggal 7. Nah, tanggal 7 ini ada mengirim barang ke toko makanan. Nah, kalau mengirim berarti melakukan penjualan. Nah, penjualan setara dengan melakukan penyerahan barang ya. Atau adanya pajak keluaran atau VAT out ya. Nah, nilainya 10 juta, tapi belum termasuk PPN. Nah, nomor seri faktur pajaknya 010. Oke, jadi kalau nomor seri faktur pajak tadi menentukan ya, kemana nilai uang transaksinya dengan siapa gitu ya. Dengan siapa lawan transaksinya. Oke, jadi 10 juta kita kalikan 11%, ya itu sama dengan 1.100.000 rupiah. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut. Lanjut untuk tanggal 7. Nah, 7 sama tanggal 15 ya. 15 ya dan 19 ini transaksinya mirip ya teman-teman, sama-sama ke instansi pemerintah atau ke pemerintah daerah ya. Karena instansi pemerintah itu kan dibagi 3 ya teman-teman. Instansi pusat, pemerintah pusat, daerah, sama desa ya. Nah, ini Pemda berarti masuk ke instansi pemerintah daerah. Nah, maka di sini dia nomor seri faktur pajaknya diberi 020. Ya, 02 ingat untuk IP, ya, instansi pemerintah, baik pusat, daerah maupun desa. Nah, biasanya ini sudah include dengan PPN, ya. Kan tadi udah di awal ya saya udah jelaskan ya tadi di sesi yang pertama sebelum break bahwa eh, invoice-nya itu biasanya sudah termasuk PPN, include ya. Yang mana kalau ini kita cari dulu berapa DPP-nya ya, nanti baru kita hitung PPN terutangnya. Ya, nih 5 juta ya teman-teman ya. Oke, kalau yang kedua adalah 15 juta. Oke, rumusnya sama, 100 per 111 dikali dengan berapa harganya ya.
yang sudah termasuk PPN. Nanti lepas itu baru kita kalikan 11% ya dari DPP-nya. Oke. Nah, jadi transaksi ke instansi pemerintah ini baik di Pemda Bandung maupun Cimahi ini dikenal dengan istilah namanya pajak keluaran atau PK. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Di tanggal 23 Mei, ya, ini ada transaksi, nah ini normal ya, transaksinya kepada konsumen, ya, atau end user, itu apa namanya, ke PT Kopi Enak Bandung, nilainya 55 juta, tapi include PPN. Nah, ini juga sama, kita cari DPP-nya dulu, baru nanti dikalikan tarif berapa besaran PPN terutangnya. Ya, ini juga termasuk ke dalam pajak keluaran. Oke. Nah, di tanggal 27 ini ada sedikit berbeda karena dia masuk ke dalam faktur pajak nomornya adalah 07. Nah, 07 apa? Jadi tadi ada mendapat fasilitas yang tidak dipungut gitu ya bahasanya ya. Yang tidak dipungut karena hanya di daerah-daerah tertentu, kawasan tertentu gitu kan. Nah, 07 berarti kalau kita lihat ini di mana? Di Batam. Ingat Batam masuk ke dalam apa namanya? Wilayah kawasan berikat. Kawasan yang memang dibebaskan ya teman-teman ya. Atau tidak dipungut PPN-nya seperti itu. Oke. Tapi tetap kita hitung nih ya berapa DPP-nya ya. Terus berapa PPN-nya. Ya, karena include, jadi kita cari DPP dulu, baru nanti dikalikan tarif 11% hasil DPP-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tanggal 31 Mei yang pertama, ini transaksi ke BUMN. Ingat ya, 03 adalah instansi selain, dikenakan selain instansi pemerintah, ya, atau dikenal dengan istilah namanya BUMN, BUMD, atau BUM Desa, ya, BUMDes, ya. Nah, ini nilainya adalah 75 juta. Makanya dia diberi nomor seri faktur 03 ya, teman-teman ya. Oke, ini include PPN juga. Nah, ini sama, kita cari DPP-nya, baru nanti kita kalikan tarifnya sebesar 11%. Oke, begitu ya cara mencarinya. Kita lanjut lagi ke 31 Mei yang pertama. Oke, nah ini transaksi normal ya kepada apa namanya, selain pemungut PPN ya, bahasanya seperti itu, PT Seroja Indah Bandung. Ini exclude berarti dia belum termasuk PPN, DPP-nya 75 juta, kita kali 11%, maka PPN terutangnya adalah 8.250.000 rupiah. Ya, ini juga sama masuk ke dalam PK atau pajak keluaran. Selanjutnya, ya ini ada toko makanan di Bandung ya. Dia exclude PPN ya. Terus ada 50 juta penyerahan barangnya ya. Nomor seri fakturnya 010. Nah, ini berarti DPP-nya 50, kita kalikan 11% sama dengan 5.500.000. Ya. Oke. Baik. Kita lanjut lagi transaksi. Nah, ini sama mengirim barang ya senilai 125 juta tapi sudah include PPN. Berarti kita cari DPP-nya dulu ya. Kita cari DPP-nya baru kita kalikan tarif PPN terutangnya. Juga sama masuk ke dalam pajak keluaran. Oke. Selanjutnya, nah ini berbeda. Ini ingat tadi ya nomor seri faktur pajak 09 itu adalah aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, contohnya seperti ini. Dia ada menjual mobil kiriman. Nah, mobil ini kan dipakai buat ngedrop ya, buat dropping barang-barang ya sesuai kebutuhan konsumen ya. Deliver ya, mengirim barang, ini diganti ya dengan yang baru.
Kemudian penjualan ini diberi nomor seri fakturnya 09. Nah, harganya include PPN. Jadi kita cari dulu DPP-nya, ya kan? Kemudian baru nanti hitung PPN terutangnya. Oke? Nah, selanjutnya, sebentar ya teman-teman ya. Selanjutnya, ini ada perusahaan ekspor. Nah, jadi dia melakukan ekspor, ya bukan perusahaan ekspor, sorry. Jadi si PT Kaisar ini melakukan ekspor ya ke African Food. Nah, di mana di sini dikenakan apa namanya dibuat ya surat pemberitahuan ekspor barang ya PEB, terus nilainya adalah 250 juta. Nah, ingat ya tadi untuk ekspor hanya barang-barang tertentu yang dikenakan pajak ya teman-teman. Nah, ini untuk apa namanya makanan ini ya dia tergolong 0% tarifnya. Ya, seperti itu contohnya untuk ekspor ini. Nah, lalu eh, dibeli secara kredit. Nah, ternyata di bulan yang sama, di masa yang sama, si PT Kaisar ini ada beli kendaraan secara kredit ya. Nah, berupa Toyota Avanza dari dealer PT Astri Modern Bandung. Ya, nilainya adalah 275 juta, tapi sudah include PPN. Dengan dikenakan lagi nih PPN BM-nya sebesar 10%. Ya, artinya apa tadi kalau pengenaan tarif 10%, ya dia kapasitinya kurang dari 10 sampai 15 penumpang ya, seperti itu. Terus isi silindernya tidak lebih dari 1500 cc ya kan dan lain sebagainya lah. Pokoknya ada tadi syarat-syaratnya kalau teman-teman lihat ya. Nah, kemudian kita cari dulu berapa besaran DPP-nya. Ini agak beda ya teman-teman ya. DPP-nya agak beda. Terus kemudian nanti setelah itu kita hitung besaran berapa dia punya apa namanya PPNBM-nya ya. Nanti dikenakan seperti itu. Oke, include PPN ya dengan PPN BM 10%. Nah, berarti termasuk PPN. Jadi kalau termasuk PPN itu kita cari DPP-nya dulu. Nanti setelah itu baru kita kenakan PPN terutangnya berapa dan PPN BM-nya juga berapa. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman ya ini mengelompokkan ya, ada masuk di dalam ke form berapa gitu ya. Nah, contoh nih ya, untuk transaksi yang PM tadi pajak masukan nomor 1 dan 2 ya di tanggal 3 dan 5 Mei ini, dia ada di form B2 ya. B2 tadi kan udah saya jelasin ya nih, masuknya nanti di sini B2 ya. Nah, di mana di sini ada pajak masukan tapi dia bisa dikreditkan. Nah, contoh nih ya, nih saya langsung masuk ke SPT aja ya. Jadi, yang tadi transaksi tanggal 3 dan tanggal 5, teman-teman input ya, input nama PT-nya, ini nama penjualnya ya, BKP PT Madora, terus NPWP-nya jangan lupa dimasukkan, terus nomor seri faktur pajaknya jangan lupa, nah tanggal faktur pajaknya tanggal berapa, nah terus berapa besaran DPP-nya, ini kita input berapa pengenaan PPN-nya. Oke, kita input. Nah, nanti kalau nggak ada unsur PPNBM, kosongin aja. Kalau nggak ada retur juga kosongin aja. Oke, nah ini transaksi yang PT Madora tanggal 3 Mei tadi. Ya, terus kemudian ya kita masukkan lagi, tadi kan ada 2 ya, PT Indokopi. Ya, Indokopi juga masuk ke dalam pajak masukan ya di lampiran B2. Kita input lagi di sini ya teman-teman. PT Indokopi Tangerang, nama penjualnya, NPWP-nya terampil, nomor seri faktur pajaknya ya, seperti ini, gitu. Oke. Terus tanggalnya jangan lupa ya di Mami dan cari DPP-nya karena tadi udah include, jadi kita cari dulu besaran DPP-nya.
Nah, berapa PPN per tahunnya. Oke. Nah, jangan lupa deh kalau ini selain ini kita isi, jangan lupa tuh nama PKP-nya, NPWP-nya, sama masa pajaknya ini dimasukkan. Masa pajak Mei berarti bulan kelima gitu kan. Kan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi bulan kelima sampai dengan bulan kelima. Ingat, PPN itu dilaporkan per masa atau per periode lah ya. Per bulan. Seperti itu. Tahun pajaknya jangan lupa dimasukkan. Nah, kalau ini nggak ada pembetulan, jadi kosongin aja. Kalau pembetulan, tadi ya, kalau pembetulan kan terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan tadi ada pembatalan faktur pajak, ya kan? Ada retur, ya kan? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi hanya kondisi-kondisi tertentu, ya. Oke. Nah, ini formulir B2. Jadi khusus untuk pajak masukan yang memang dapat dikreditkan. Tapi untuk perolehan BKP atau JKP di dalam negeri saja. Oke? Nah, jadi begitu ya, teman-teman ya, terkait dengan tanggal 3 dan tanggal 5. Sampai saya highlight di sini saya bedakan ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelum lanjut, saya harus ke B3 dulu. Ingat tadi B3, oh ini nanti ada transaksinya ya. Jadi B3 ini untuk yang mendapatkan fasilitas tadi. Nah, ada dia pajak masukan tapi tidak dapat dikreditkan. Nah, tadi ketika membeli kendaraan bermotor ya, yaitu membeli eh, mobil ya, mobil Toyota. Nah, dia masuk ke B3. Kenapa? Karena tadi tidak dapat dikreditkan. Tapi tetap harus dilaporkan gitu ya bahasanya. Masuk ke dalam B3 ya, tapi dia mendapat fasilitas. Sini namanya PT Astri Moderna Bandung, NPWP terlampir, nomor seri faktur pajaknya jangan lupa, dan beri tanggalnya jangan lupa 31 Mei. Nah, terus DPP tadi kan include PPN ya 275 juta. Jadi kita cari dulu ya DPP-nya, berapa besar PPN-nya, dan ada unsur PPNBM-nya tadi 10%. Oke? Nah, sama, ini pun nanti teman-teman jangan lupa diisi ya. Ini, ya ini pun sama ya. Terus diisi dan masa pajaknya juga sama. Gitu teman-teman ya. Tahun ya. Terus kemudian kalau bukan pembetulan abaikan aja. Jadi kosongkan aja ya. Oke. Nah, B3, B2 sudah, kita masuk ke B1. B1 ini tadi kan berkenaan dengan impor ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat case-nya, dia nggak ada transaksi impor, tapi adanya ekspor ya. Nah, kalau nggak ada, berarti ini kita nihil atau kosongkan aja, karena nggak ada transaksinya. Nah, tapi kalau kita lihat di e-faktur ya teman-teman, ini kan udah dia memposting sendiri ya teman-teman ya, tapi karena kita belajar, ini mengisi SPT PPN manual ya. Jadi kita harus bisa menempatkan ini masuk ke form berapa gitu. Nah, kalau di e-faktur kan udah enak ya ketika kita buat faktur pajak, nomor serinya gitu kan. Dia udah ke record tuh masuk di B1, B2, B3 atau di A1, A2 gitu. Nanti rekapitulasinya juga udah nongol tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Cuma karena kita belajar, jadi mau nggak mau kita harus menghitung ya, memposting sesuai dengan formulirnya tadi transaksinya. Kalau sudah nanti teman-teman jumlahkan jangan lupa karena ini nanti sinambung ya dengan ke form AB atau form rekapitulasi. Nah, makanya di sini ada kode nih kayak gini ya, ada anak panah gini. Ini saya highlight kuning karena nanti ini akan terintegrasi ke rekapitulasi. Nah, jadi di sini ada ya teman-teman tuh. Ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan sesuai dengan kode yang ada. Kalau A1 berarti dari form A1. Kalau A2 berarti dari form A2 gitu. B1, B2, B3 begitu juga sama. Nah, jadi nanti setelah teman-teman sudah lakukan summary, ya melakukan penjumlahan, silakan angka-angka ini pindahkan ke form AB.
ya. Masukkan di sini sesuai dengan jumlahnya, ya. Baik itu DPP-nya, PPN-nya, dan PPNBM-nya. Oke. Nah, B3 ada kan? Nah, B2 juga ada. Jumlahnya berapa? Kita lihat di sini. Nah, nanti ini juga sama. Kita pindahkan lagi ke form rekapitulasi tadi form AB. Ya, ini B2. Kita adjust ke sini ya. Oke. Nah, masukkan di sini baik DPP dan PPNBM. Kalau nggak ada unsur PPNBM, abaikan aja. Ya. Nah, lanjut. Nanti B1 begitu juga. Ingat, karena ini transaksi yang nggak ada, B1 jadi nihil atau nol. Oke, masuk lagi ke rekapitulasi. Nah, beres nih. B1, B2, B3 udah beres. Ingat ya, tadi jadi B1, B2, B3 itu masuk ke dalam pajak masukan semua ya. Oke, saya lanjut ya. Nanti baru saya buka sesi pertanyaan. Tapi saya selesaikan dulu ini ya. Kita lanjut ke PK atau pajak keluaran. Nah, pajak keluaran kan ini banyak ya teman-teman. Karena kan ini berkenaan dengan karena kita menjual produk, ya kan, menjual barang, ya kan, ada customer yang beli. Nah, jadi kita adjust, kita masukkan ke dalam pajak keluaran. Oke, ini transaksinya ya masuk ke lampiran A2. A2 apa? Tadi saya udah jelaskan, A2 itu adalah nanti dia berkenaan dengan pajak keluaran ya, tapi atas penyerahan dalam negeri dengan menggunakan faktur pajak. Oke. Nah, jangan lupa nanti teman-teman mengisi ini lagi ya, sama ya pokoknya. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan informasi tadi yang ada di dalam persoalan ya, dalam case tadinya. Ini ada toko makanan di Bandung ya, dengan NPWP, nomor seri faktur pajaknya jangan lupa, tanggal transaksinya, tanggal berapa, DPP-nya harus sama ya, sama yang dihitung manual tadi, sama yang dimasukkan ke dalam SPT. Ya, terus PPN terutangnya berapa. Oke. Nah, lalu masukkan lagi ke tadi ada transaksi ke Pemda Bandung, ya kan? Pemda Cimahi, Kopi Enak Bandung, ya kan? PT Enak Sekali Batam, PT BUMN Jakarta, PT Seroja Indah Bandung, ya kan? Toko Makanan Bandung, PT Distribusi Makanan Bandung, dan Tuan Abdel. Nah, tadi ini kan menjual apa namanya mobil ya untuk delivery ya seperti itu. Oke, nah nanti masukkan NPWP-nya masing-masing tadi dari si apa namanya pembeli ya. Terus jangan lupa nomor seri faktur pajaknya karena nanti kalau untuk pajak keluaran ini direkapitulasi berdasarkan nomor seri faktur pajak ya, berdasarkan nomor seri faktur pajak. Oke, sedikit saya spill. Nah, kenapa tadi harus dibedakan? Nah, jadi teman-teman, selain teman-teman masukkan ke dalam rincian tadi, totally secara keseluruhan yang A2 ini, nanti teman-teman posting sesuai dengan nomor seri faktur pajak. Nah, di dalam poin C ini nanti ada faktur pajak yang diakumulasi ya. Contoh nih, poin 1 ada yang kodenya mulai dari 01, 04, 06, dan 09. Poin 2, 02 dan 03. Poin 3 adalah 07. Poin 4 adalah 08. Nah, tadi makanya perlu di sini di-input nomor seri faktur pajaknya. Ingat ya, jadi ini yang menggunakan faktur pajak. Nah, terus kemudian nanti jangan lupa DPP-nya, tanggal transaksinya ya, dan besaran PPN terutangnya. Nah, ini semua nanti kita akumulasi, kita jumlahkan ya, kita summary, nanti kita masukkan ke dalam form AB, masukkan ke dalam form A2. Nah, berarti di mana? Di sini ya. Ini ada 495 juta ya. 360.000, 360 rupiah, dan PPN terutangnya
54.489.640. Ya. Nah, jadi itu A2 ya. A2-nya kita masukkan ke sini. Nah, kemudian A2 sudah ya. Lalu kita masuk ke A1. Nah, A1 tadi tentang ekspor ya, teman-teman. Karena tadi transaksi si PT Kaisar ini ada ekspor barang ya kan? Maka ini kita inputkan ya di A1. Jangan lupa ada PEB-nya. Ya, PEB adalah pemberitahuan ekspor barang. Ya, ingat dia tergolong 0% tarifnya ya. Jadi DPP-nya adalah 250 juta. Nah, ini jumlahnya kita pindahkan ke AB, tapi pada bagian A1. Ini ya. Jadi kita tinggal pindahkan aja. Oke. Nah, kalau ini udah kita pindahkan A1, A2, B1, B2, B3, nah baru kita hitung masing-masing faktur pajak eh, keluaran ya. Ini sesuai dengan nomor seri faktur pajaknya. Jadi nanti teman-teman tinggal cross-check aja mana yang masuk ke dalam 01, 04, 06, dan 09. Kita jumlahkan, samarikan. Nanti berapa besaran PPN terutamanya juga ya. Oke, kalau udah tahu DPP-nya, ini kita tinggal kalikan 10%, 11% aja ya tarifnya. Begitu pula dengan yang nomor seri faktur pajak 02 dan 03 dan 07, 08. Kalau 08 nggak ada ya transaksinya, jadi nih. Oke. Nah, kalau sudah kita breakdown tadi ya, faktur-faktur pajaknya, nomor serinya, nah baru kita bikin nanti ada namanya apa namanya penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini kan udah bayar rumus ya, udah ada keterangannya 2A tambah 2B. Ini tinggal kita hitung aja ya, A dan B di sini kan ya. B1, B2 berarti. Lalu ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak berikutnya. Nggak ada, berarti nol, nihil. Atau ada kelebihan PPN, nggak ada juga, ya kan? Berarti nol. Nah, terus jumlahnya, nah karena ini nggak ada pengaruhnya, jadi nol nilainya. Nah, sekarang kita masuk ke berapa sih jadinya jumlah apa namanya pajak masukan yang dapat dikreditkan gitu atau diperhitungkan. Ya, sorry, bukan dikreditkan lagi, tapi diperhitungkan. Nah, ini diperoleh dari poin 3A, Romawi 3A, dan Romawi B4. Nah, maka muncullah angka sebesar jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah 31.364.865. Oke. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam SPT Indo. Ingat ya teman-teman ya, ketika kita belajar mengisi SPT ya, yang mana SPT itu memang diisinya itu dari apa namanya? Dari akhir ya, lampiran terakhir dulu. Ya tadi kan ada form B1, B2, B3, A1 dan A2. Jadi kita isi dulu bagian lampirannya. Nanti kemudian pindahkan ke dalam rekapitulasi, baru dari rekapitulasi kita masuk ke SPT induknya. Gitu ya. Nah, SPT induknya yaitu yang tadi, yang paling depan ya, yaitu formulir 1111. Ya. Oke. Nah, jangan lupa nih, ini diisi dengan lengkap. Nama PKP, alamatnya, ya, telepon, terus kemudian NPWP-nya, masa pajaknya, tahun bukunya jangan lupa. Tahun buku itu tahun berjalan nih, sekarang 2024. Ya, berarti 24 sampai dengan 24. Kalau sebelumnya 2023, berarti 23 sampai dengan 23. Nah, terus nomor handphone kalau ada masukkan. Nomor telepon, ya, telepon kantor ya, office ya, seperti itu. Nah, KLU, kode jenis lapangan usahanya apa ya, itu kan ada ya teman-temannya KLU itu nanti ditetapkan ketika teman-teman memilih bidang usahanya apa. Nah, itu yang apa namanya yang menentukan KLU ya. Oke. Nah, nanti di sini dia wajib PPNBM atau enggak? Kalau wajib silakan beri tanda X ya, seperti itu dalam kotak.
Oke, karena ini bukan pembetulan, jadi pembetulannya kita kosongkan saja, abaikan ya. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi itu headingnya bicara tentang kepalanya yang harus kita isi secara detail. Nah, sekarang kita masuk nih ke poin yang pertama, yaitu penyerahan barang dan jasa. Oke. Nah, ini pun cara pengisiannya tinggal dari rekapitulasi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah buka lampiran lagi yang B1, B2, B3 ya, atau A1 dan A2. Tapi cukup dari rekapitulasi. Nah, tadi kalau teman-teman lihat sekilas tentang rekapitulasi ini, nah ini kan ada penjelasan nih ya, sama ya kayak tadi ya di formulir lampiran ya, baik B1, B2, B3, A1 dan A2. Nah, ini juga ada nih rincian yang poin C ya, teman-teman. Ini ada poin 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita pindahkan ke induk ya sesuai dengan angkanya tadi. Berarti A itu masuk di sini. Yang 250 juta nih. A tuh ya. Ini ya teman-teman lihat dari A. Berarti ini pindahkan 250 juta. Oke. Nah, poin 1, 2, 3, 4. Nah, tadi sesuai sama arahan yang ada di rekapitulasi. Teman-teman tinggal pindahkan aja angkanya, tinggal input aja, nggak usah ngitung-ngitung lagi ya. Tinggal pindahkan aja. Kalau sudah kita summary, kita jumlah nih seluruhan ya antara A 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, jumlahnya kan 745 juta ya, 360.360. Begitu pula dengan PPN-nya ya, kita summary aja. Oke. Nah, kalau sudah ada tidak terutang PPN, nggak ada, nol aja, abaikan. Nah, terus berapa jumlah keseluruhan? Ini tinggal turunkan aja kan 1A tambah 1B itu Romawi 1A tambah Romawi 1B. Oke, karena nggak ada eh, apa tidak terutang PPN, jadi sama jumlahnya ya. Oke, setelah itu baru kita masuk ke Romawi 2. Romawi 2 itu ada tentang, nah ini penghitungan PPN-nya. Apakah dia kurang bayar, lebih bayar, atau nihil nantinya ya. Ini adalah akhir dari penghitungan PPN terutang. Oke, nah ini kita lihat di sini kan udah ada apa namanya instruksinya ya. Ada di 1, ada di 5. Nah, 1 berarti dari mana? Nah, berarti dari sini nih teman-teman nih. Tuh, ya. Kita ambil PPN, ingat ya, ini karena ada barisnya di PPN ya. Berarti kita ambilnya adalah yang PPN yang bukan yang DPP ya. Tapi kita ambil angkanya yang dari PPN. Oke, turunkan saja 401 ya. 40.120.270 rupiah. Oke. Lalu poin B, PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama. Tidak ada transaksinya, berarti kita buat nihil aja 0. Nah, kemudian poin C, ada pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Nah, ini dari mana Bu Lima? Tadi dari rekapitulasi nih yang paling akhir. Nah, nih ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal ambil aja angkanya, pindahkan ya ke sini 31,6 juta ya, 364.865 rupiah. Oke, lanjut ke poin D. Poin D itu perintahnya adalah apakah dia PPN kurang atau lebih dibayar, yaitu dengan cara 2A dikurang 2B dikurang 2C. Udah, kita tinggal kurangkan aja ya, 40 juta sekian dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 31 juta sekian. Maka dapatlah 8.755.405 rupiah. Nah, kalau kita lihat ini ya, pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Ya kan, teman-teman ya? Nah, artinya apa? Kalau PK lebih besar dibandingkan dengan PM, artinya dia terjadi kurang bayar, ya, kurang bayar karena PK-nya lebih besar. Nah, kalau kurang bayar, nantinya ini disetorkan ke kas negara. Oke? Nah, jadi kita bayar dulu, kita buat e-bill dulu. E-bill di DJP online ya, silakan buat e-bill. Nah, nanti ketika sudah buat e-bill, baru lakukan transfer ya.
ke kas negara. Nah, nanti kalau sudah kita transfer, nanti ada resinya, ya, ada BPE, bukti penerimaan elektronik. Sorry, BPS lah ya. BPS, bukti penerimaan setoran elektronik ya. Nah, nanti ketika udah kita setor, kita dapat NTPN-nya. Nah, NTPN-nya itu kita masukkan ke sini. Ya, karena ini kurang bayar, jadi kita bayar dulu. Bayarnya tanggal berapa? Lihat di resinya, teman-teman ya. Terus NTPN-nya masukkan di situ. Biasanya kombinasi antara numbering dan alfabetik. Ya, oke. Kalau sudah, ya, karena ini kurang bayar, jadi nggak perlu dikompensasikan, nggak perlu direstitusi, dan lain sebagainya. Kecuali kalau lebih bayar ya, lebih bayar berarti PK-nya lebih kecil dibandingkan dengan PM-nya. Nah, karena ini kurang bayar, ya, jadi disetor ke kas negara, dan nanti ketika selesai dapat NTPN. TPN-nya diinput. Oke? Nah, artinya nih sebenarnya udah selesai nih tahapan 2 ini. Ya, nah namun ada tahapan 3. Karena tadi kan case-nya dia ada kegiatan membangun sendiri. Nah, kalau ada kegiatan membangun sendiri, artinya kan harus menyetor PPN lagi ya enggak? Nah, tadi kan udah di-setor tuh, ya kan? 225 juta, PPN terutangnya 2,2% tadi ya. Tarifnya DPP 20% dikalikan dengan tarif lagi 11%. Nah, kapan dilunasinya? Sama caranya membuatnya EBIL lagi. EBIL-nya terpisah ya teman-teman, nggak boleh digabung. Jadi buatnya masing-masing. Buat EBIL lagi di DCP online. Nanti di situ teman-teman tinggal lakukan transfer, ketemu NTPN-nya ya, NTPN. Oke. Nanti kalau udah ketemu NTPN, input ke dalam sini. Oke. Nah, artinya kalau udah ada NTPN-nya, udah divalidasi ya teman-temannya sama pemerintah. Oke. Nah, terus kemudian eh, ada di bagian 4 lagi di SPT ini kalau ada terjadi gagal produksi ya. Nah, kalau ini kan transaksinya nggak ada ya, jadi kita bikin kosongin aja. Lalu, nah ini kalau dia wajib PPNBM ya, berarti dia harus melaporkan ini. Nah, karena tadi kan dia bukan wajib ya, jadi dia tidak usah diisi ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian 6 ya. Bagian 6 itu kelengkapan SPT, apakah ada formulir AB, A1, A2, B1, B2, B3 ya. Kalau ini kan udah pasti ya. Oke, terus ada bukti setor ya atau resi tadi, BPS, BPS ya. Terus kemudian kalau ada PPNBM dia setorkan silahkan. Oke. Nah, terus kemudian jangan lupa di sini berikan tanda tangan ya teman-teman. Kalau dia sebagai PKP, kalau dia yang ngurus pajaknya adalah si perusahaan itu sendiri atau direkturnya, oke, yang PKP. Tapi kalau dia pelaporan yang diserahkan ke konsultan pajak, nah maka harus melampirkan surat kuasa, dan sini nanti yang melaporkan adalah kuasa. Ya. Kemudian jangan lupa di mana lokasinya, karena ini tadi case-nya di Bandung, ya dilaporkannya tanggal 15 Juni 2023. Jangan lupa tanda tangan si Tuan Kaisar, ya, nama jelas, dan jabatannya apa, jangan lupa di stempel, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini terkait dengan studi kasus kita mengenai pengisian SPT masa PPN. Oke, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Silakan teman-teman, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan terkait dengan persoalan SPT ini. Monggo teman-teman. Silakan teman-teman yang sudah dari yang Bu Rati sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Monggo teman-teman. Ya, silakan. Masih ada waktu. Kurang lebih 30 menit lagi. Silakan. Silakan jika ada pertanyaan atau mungkin ingin berdiskusi dengan Bu Rati, silakan. Hmm.
Monggo aja. Silakan. Ini ada berapa Mbak pesertanya? 7 ya Mbak? 7. 5. 5. Kalau peserta aslinya tuh ada 10 orang, tapi ada beberapa yang izin tidak ikut Zoom. Tadi pagi ada 8 deh kalau nggak salah ya. 8 atau 9. Ya, ada 8. Silakan teman-teman. Ibu izin tanya untuk Excel ini kita nanti dapat apa enggak ya Bu? Ya, nanti diberikan. Ada nanti sama Mbak Melisa. Mbak Melisa. Mbak Nurmalisa. Itu. Nanti diberikan insya Allah. Ada lagi Mbak Suci? Tidak Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Ibu boleh bertanya, Bu? Silakan. Ini siapa ya? Bentar. Iya, Marista, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Ini Bu, kalau kemarin materinya kan tentang PPh badan. Itu kalau ada rugi di pajaknya, iya rugi di pajaknya bisa dikompensasikan Bu di tahun berikutnya kalau dia untung. Nah, kira-kira Bu, kalau untuk kasus PPN dan PPNBM ini, kalau terjadi pembatalan transaksi atas pembelian barang yang kena pajak, yang ada PPN dan PPNBM-nya, apakah bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, Bu? Oke. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Eh, itu saja dulu, Bu. Oke, baik. Terkait dengan pembatalan ya Mbak, eh, pembatalan transaksi, ya kan? Apakah? Nah, pertama, kalau terjadi pembatalan tadi, misalkan sudah dilaporkan nih sama perusahaan. Nah, terus kemudian statusnya kurang bayar, misalkan gitu ya. Nah, ternyata udah dilaporkan, baru confirm si lawan transaksinya. Ini faktur pajaknya dibatalkan karena alasan bla bla bla. Nah, cuma gini Mbak, ketika terjadi pembatalan, Mbak periksa dulu semua dokumen yang menjadi supporting ya, pendukung bukti atau dokumen pendukung bahwa itu nanti bisa diklaim sebagai faktur pajak yang dibatalkan. Nah, pertama itu dulu, konfirmasi itu dulu ya, pastikan ya. Nah, yang kedua, kalau bukti atau dokumen pendukungnya itu oke, ya kan, baru lakukan pembatalan faktur pajak antara kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli. Nah, automatically tadi ya, di awal kan saya udah jelaskan bahwa kalau terjadi pembatalan, ketika SPT masa PPN-nya sudah dilaporkan, ya, maka baik penjual atau pembeli, dia wajib melakukan pembetulan SPT masa tersebut, ya. Nah, pembetulan, misalkan tadi SPT masa yang normal, ya, itu dia kurang bayar. Nah, karena ada pembetulan, efek dari pembatalan faktur pajak tadi menjadi lebih bayar nih case-nya. Nah, kan seharusnya kelebihan pembayaran PPN ini ya, lebih bayar PPN terutang ini, itu kan ada dua syaratnya. Boleh menjadi, boleh memilih dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ini ya Mbak, ini boleh ini. Atau Mbak pilih ke direstitusi gitu kan. Atau Mbak boleh pilih ini, dikompensasi ke masa pajak apa nih. Nah, gitu Mbak. Jadi boleh, misalkan karena itu anggap aja bulan April kemarin gitu ya SPT masanya. Ternyata cancelnya baru ketahuan itu di bulan Mei ini. Mau nggak mau kan ada pembetulan ya nggak? Nah, nanti Mbak bisa
info aja di sini. Dikompensasikan ke masa pajak kalau terjadi lebih bayar ya pembetulannya. Misalkan di bulan Juni. Nah, berarti nanti jangan lupa ketika Mbak mau lapor SPT masa PPN Juni, ketika terjadi terjadi kurang bayar, nah ini boleh kompensasi yang kelebihan pembayaran pajak di masa April bisa menjadi pengurang di bulan Juni gitu. Jadi opsional aja sih Mbak. Mbak boleh kompensasi ke masa pajak berikutnya atau mau dikompensasikan ke masa pajak apa bulan apa gitu. Gitu sih Mbak. Ini kan bagian dari tax planning sebenarnya ya. Karena yang tahu kondisi perusahaan kan kita. Nah, next month ya kan atau masa pajak berikutnya apakah terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Nah, ini kan kita yang tahu, Mbak. Gitu, kita yang tahu. Jadi kita udah bisa melihat ketika menjelang ya kayak gini lah ini udah tanggal 20-an kan ya. 24 kita udah bisa lihat nih. Oh, nanti PPN kita bakalan terjadi kurang bayar nih gitu kan atau terjadi lebih bayar karena misalkan PK-nya sedikit tapi lebih banyak PM gitu atau sebaliknya gitu. Jadi kita bisa estimasi. Gitu sih Mbak Ilma. Berarti Bu, ini secara tidak tersirat harus didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sesuai. Betul. Misalkan tadi ada semacam kayak surat keterangan bahwa transaksi itu dibatalkan, di cancel ya antara kedua belah pihak. Jadi kayak ada bukti lah. Terus kemudian invoice yang sudah dibuat, faktur pajak yang sudah dibuat, ya kan? Itu jadi lampiran. Nah, jadi khawatirnya gini, Mbak. Kalau ketika kita dilakukan pemeriksaan, ya amit-amit lah ya, itu nggak ada, nah itu bisa menjadi bola panas buat kita gitu loh. Jadi bumerang lah, menjadi bumerang buat kitanya gitu. Jadi kalau bisa memang semua harus disupport dengan dokumen pendukung gitu Mbak. Ya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau seandainya ada dokumen yang kurang lengkap itu bisa jadi bumerang bagi kita. Nah, Mm-mm. kira-kira Ibu itu ada solusi tidak? Kalau ada pas diperiksa, ternyata ada dokumen yang hilang Bu, karena kalau materi kemarin tentang PPh Badan itu dia yang koreksi fiskalnya dia dimasukkan di koreksi positif kalau tidak salah ingat Bu. Jadi kira-kira kalau untuk PPN dan ini bagaimana itu Bu kalau ada dokumen yang hilang? Kalau ada dokumen yang hilang ya artinya kan nggak dianggap kan bahwa itu dilakukan pembatalan seperti di dalam undang-undangnya. Nah, teknis-teknis kayak gini sih sebenarnya pemecahannya itu kan tergantung di lapangan sih ya, gitu. Jadi kita nggak bisa apa ya, kalau kita saklek dengan aturannya, sudah dikatakan bahwa ini tidak ada bukti pendukungnya, gitu kan. Nah, solusinya apa? Solusinya artinya nggak sah ini pembatalan faktur pajaknya. Nah, berbeda dengan PPh. Kalau PPh kalau dia nggak ada bukti pendukungnya, ya, atau daftar nominatif namanya lah kalau di PPh itu ya, di PPh Badan. Kalau nggak ada dafnomnya atau daftar nominatifnya, maka dikoreksi positif. Betul tadi, karena di Undang-Undang PPh itu di pasal 9 ya terkait dengan biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto, yaitu ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Bila mana ada transaksi yang tidak didukung dengan apa namanya daftar nominatif ya. Nah, tapi kalau di PPN berbeda Mbak. Ya, dia nggak bisa dikoreksi, nggak bisa ditaruh di koreksi fiskal, nggak bisa karena dia lihat kalau belum ada, kalau daftar atau bukti dokumennya itu nggak lengkap, ya kan nggak ada, bukan nggak lengkap lah, mungkin lengkap, eh tapi misalkan nggak ada hilang gitu ya. Kalau masih ada sih berarti kan support gitu kan. Kalau ini nggak ada sama sekali, itu dianggap nggak bisa dianggap sebagai faktur pajak, bukan pembatalan seperti itu. Nah, bisa jadi nanti mbaknya
satu kena sanksi administrasi, ya kan? Karena ada eh, apa namanya penyampaian SPT yang tidak benar, ya kan? Terus yang kedua dianggap sebagai faktur pajak karena tadi nggak disporting sama bukti atau dokumen. Begitu sih Mbak ya, Iya, oke baik. Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, jadi kalau PPH masih aman, itu bisa dikorvis ya, positif. Karena memang di aturannya seperti itu, masuk ke dalam koreksi fiskal positif. Jadi setiap transaksi yang tidak disupport atau tidak ada daftar nominatifnya, ya kan, itu bukan menjadi non-deductible expense disebutnya ya. Non-deductible expense atau biaya yang tidak boleh menjadi pengurang dari penghasilan kita. Nah, kalau PPN tadi yang saya sampaikan. Oke, itu silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang lain. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan pada Bu Rati. Pak Samsul, apakah ada pertanyaan, Pak? Iya, Atau pesanku sudah tadi cukup? di Di sesi apa? pagi, Iya, menggebu-gebu sekali. Ya, Silakan. pas Bu, pas. Saya ini cuma hitung-hitungan aja yang lemah Bu. Kalau hafal-hafalan kurang Bu. Oh iya, iya. Pas Bu, pas. Sementara pas. Oke, Makasih, baik. makasih. Silakan Mas Muhammad Alif, Mas Juan, Mbak silakan. Siti. Heeh, siapa lagi nih? Mungkin nanti saya izin share nomor Ibu ya, Bu ya, pada peserta. Mungkin nanti jika peserta ada pertanyaan atau itu saya, jadi mereka bisa langsung menghubungi Ibu. Boleh, boleh. Paling itu tadi Excelnya. Kalau bisa dikasih kita Bu ini form-form ini. Biar bisa pakai latihan. Ya, insya Allah Ya nanti Bu, bikinin. makasih. Ya, sebentar deh. Hmm, Silakan, apakah masih ada pertanyaan? it's- ya. Ini nomor kontak saya cek aja nih di sini. Teman-teman silakan kalau mungkin nanti next time mau ngobrol-ngobrol sama saya ya terkait dengan perpajakan. Teman-teman apa namanya ex alumni ya juga banyak yang kadang suka bertanya-tanya terkait dengan pajak ya kan. Boleh silakan atau mau Iya. ngobrol apa discuss ya kan. Diskusi aja juga boleh. Tenang, gratis kok. Nggak dipungut biaya. Gitu, kecuali kalau mau ada penanganan khusus, boleh. Konsultasi ya, Nggak Bu usah, ya. Kerjasama. teman-teman nggak usah khawatir, saya konsultan pajak terregister kok sama negara, ya kan? Saya punya izin, jadi bukan konsultan pajak yang nggak punya izin. Saya punya izin. Jadi saya kan sekarang kan asosiasi konsultan pajak itu kan banyak ya teman-teman. Tapi yang diakui sama negara itu baru dua. AK2PI, pertama IKPI, yang kedua AK P2I ya. Nah, saya di bawah asosiasinya IKPI. IKPI itu adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pertama. Jadi dia sekarang usianya itu sudah 58 tahun gitu. Nah, kalau AKP2I itu baru ya kurang lebih belum nyampe 10 tahun lah seperti itu ya. Ke depan Jadi dengar-dengar untuk jadi konsultan yang melakukan ujian bukan asosiasi lagi ya Bu? sekarang di bawah Kementerian Keuangan P2PK namanya. Kan sekarang gratis teman-teman. Kalau saya masih bayar kemarin. Saya yang kebagian bayar. Kalau sekarang kan kita udah 2 periode gratis untuk yang sertifikasi A. Dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia ya teman-teman. Cuma aksesnya sekarang bukan di KPI lagi. Jadi
semenjak dulu kan Organda yang handle, ya kan? Organda, terus kemudian di tackle balik ke P2PK. Ya, jadi profesi keuangan ya teman-teman ya. Jadi semua udah diurus sama negara. Jadi negara yang punya kekuasaan untuk terkait ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, saya boleh cerita nggak? Jadi kemarin periode kedua untuk pelaksanaan ujian sertifikasi di bawah P2PK. Dan dari 1043 yang peserta ya yang ikut, itu yang lulus hanya 10 orang aja. Oh, Jadi itu prosentasenya ini ya teman-teman. Nah, gimana bisa lulus? Nah, yang pertama gini, karena pajak ini kan dinamis. Kenapa saya bilang dinamis? Peraturan perpajakannya itu kan berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Kalau pajak beda sama akuntansi ya. Nah, jadi mengikuti perkembangan zaman. Mungkin dulu pajak orang biasa aja, ya kan? Terus dikenakan terhadap PPN udah ya. Terus kita bayar, kita punya rumah, kita punya tanah, bayar PBB. Kan simpel-simpel aja gitu kan. Nah, seiring berkembangnya zaman, kita udah di eranya digitalisasi, masuk ke revolusi industri 4.0, ya, society 5.0, terus kemudian transaksi secara elektronik semuanya. Nah, mau nggak mau kan regulasi itu harus ada. Makanya muncul ada PMSA, baik itu PPN maupun PPH. Nah, kalau PMSA ini ditunjuk wajib pajaknya sama pemerintah, jadi bukan kita yang mengajukan. Beda. Kalau wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, ketika kita ingin sudah memiliki orang pribadi ya, ketika sudah memiliki penghasilan, maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, harus punya NPWP. Ya, karena kan setiap penghasilan kita dipotong PPh satu gitu kan. Nah, begitu pula dengan badan. Ketika dia berdiri, pengurusan administrasi, ya kan, mulai dari SIUP, izin berusaha berusaha ya, IUB ya kan. Terus kemudian macam-macam lah ya kan, NIB nomor izin berusaha ya, NIB bikin itu. Terus syaratnya adalah harus menjadi wajib pajak sudah terdaftar, ya kan? Terus punya NPWP. Nah, karena dinamis, jadi yang diujikan itu ya, yang diteskan itu adalah undang-undang yang terbaru yang update gitu. Ya, PPN ini banyak banget teman-teman. Mulai dari perubahan tadi ya, objek pajaknya ya kan, yang tadinya tidak dikenakan bukan objek PPN menjadi objek tapi yang mendapat fasilitas. Contohnya begitu, ya kan? Terus kemudian yang tadinya apa namanya nggak ada jadi ada muncul gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu contoh sederhananya begitu, teman-teman. Ya. Nah, terus kemudian bahan baku ya kan yang tadinya masuk ke dalam barang tidak kena pajak menjadi barang kena pajak. Begitu. Nah, jadi itu unsur-unsur itulah nanti yang menjadi harus kita kerja keras belajar terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi kebayangkan menjadi seorang konsultan pajak itu nggak mudah gitu. Apalagi saya dulu. Dulu saya ujian kalau misalkan kan itu ada 6 mata ujian ya kan untuk yang A. Misalkan nggak lulus satu mata ujian, ujian ulang lagi, tapi maksimal 3 kali bolehnya ikut ujian ya. Nah, satu mata ujian itu dikenakan bayar lagi 500.000, teman-teman. Gitu. Nah, kalau sekarang gratis nih, cuma memang peluang untuk lulusnya bukannya sedikit, tapi potensi untuk soalnya itu ya, ya jangan jangan berharap kita nggak belajar, nggak punya persiapan. Nah, kayak kita misalkan mau perang kan kita harus siapin dulu ya amunisi fisik kita, ya kan. Terus kita cari tempat perlindungan dan lain sebagainya. Nah, ujian sertifikasi konsultan pajak juga sama, harus ada persiapan dulu gitu. Jangan main asal-asal aja.
Udah pede aja. Terkadang gini teman-teman. Ini kadang ya kayak saya lah dulu, bukan meremehkan ya. Ini ambil contoh aja kayak saya. Saya punya pengalaman menjadi sudah ikut kerja di sebuah kantor konsultan pajak. Ibaratnya saya udah punya pengalaman lah, hitung pajak mah gampang gitu kan. Cuma yang di yang diperlukan bukan cuma hitung-hitungan doang, tapi dasar hukum. Dasar hukum itu tadi kayak siapa tadi? Mas Samsul nanya tuh, Bu, ini aturannya ada di mana gitu kan? Ini penjelasannya ada di mana dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin ikut ujian konsultan pajak itu yang diperlukan. Karena kita menjawab misalkan tadi eh, udang termasuk eh, BKP tapi yang dibebaskan. Oke, kita tahu tuh. Dia termasuk ke dalam undang-undang terkait dengan BKP ada di pasal berapa. Itu dasar hukumnya. Terus belum lagi turunannya yang tadi ada PMK-nya, ada PP-nya, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang membuat eh, penilaian ya dari korektornya, si pengkoreksi ya, korektornya bukan melihat benar atau salahnya ngitung, tapi dasar hukumnya teman-teman. Kalau ngitung kita udah biasa lah mungkin ya, kayak ngisi SPT udah gampang karena udah keseharian kita kan melakukan hal itu gitu kan. Tapi kalau dasar hukumnya udah nggak ada, ya susah karena itu yang diperlukan oleh konsultan pajak ketika ada calon klien ingin bertanya gitu kan. Nah, Kalau jadi A itu, Bu, maaf Bu, kalau A itu sekarang dipisah ya, A sama B sendirian gitu Bu ya, untuk ujiannya ya. ya bisa. Jadi kalau eh, sekarang pokoknya kalau dulu penyetaraan A sama B itu boleh. Misalkan kita punya eh, brevet, kita pernah ikut ujian brevet A dan B, itu bisa langsung ke B. Ya. Tuh, dulu penyetaraan. Kalau sekarang enggak, kita punya sertifikat brevet AB, tapi nggak bisa disetarakan menjadi sertifikasi A. Enggak, kita ikut ujian kalau sekarang. Jadi bertahap A dulu. Nah, kenapa A? A itu khusus untuk kita menangani wajib pajak orang pribadi aja, gitu. Tapi boleh nggak kita handle B? Boleh, boleh aja. Nggak apa-apa sebenarnya gitu ya, teman-teman. Nah, tapi itu nggak bisa dilaporkan karena gini, kita menjadi konsultan pajak, tiap tahun kita harus melaporkan kegiatan konsultan pajak kita. Walaupun kita nggak punya kantor konsultan pajak ya, tapi karena kita udah punya izin, itu harus ada kita laporkan kegiatan konsultasi pajak kita. Jadi kita melaporkan, kita menghandle wajib pajak siapa aja, karena nanti situ dimasukkan nomor NPWP-nya. Terus apa yang dilakukan? Di handle itu apa? Misalkan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Mulai dari apa? Menghitungkah, menyetornya kah, atau melaporkan, atau mengisi SPT-nya misalkan gitu. Berapa tarifnya? Nah, itu dilaporkan teman-teman. Jumlahnya itu dilaporkan. Nah, kalau sertifikasinya A, artinya cukup handle wajib pajak yang orang pribadi aja. Even dia melayani yang badan ya. Dulu saya gitu Termasuk, juga. sorry, termasuk PT pribadi berarti Bu ya. Iya, gitu. Nah, kalau kerja beda lagi, Mas. Ini kalau yang dia nggak kerja nih. Jadi ada dua kriteria konsultan pajak. Yang dia memang berdiri sendiri, dan yang kedua dia yang bekerja. Nah, kalau bekerja, gampang pelaporan kegiatan konsultan pajak kan tinggal minta surat dari atasan perusahaan tersebut. Nanti silakan dilaporkan. Tapi tetap surat itu kan sebagai pendukung aja kan, rekomendasi ya kan ketika kita ingin melapor konsultan pajak. Nah, tapi nanti tetap di situ apa yang di-handle selama pekerjaan dia menangani perpajakan perusahaan itu. Tapi kalau kayak saya nih, saya kan bukan sebagai pegawai, saya memang jalan sendiri, ya kan, ada kantor konsultan pajak sendiri, saya juga berpartner juga. Nah, jadi saya melaporkan apa yang saya handle, gitu. Jadi gitu, yang di-handle sendiri aja, bukan yang sama partner. Kalau sama partner kan beda lagi, gitu. Karena partner punya khusus, ya kan, kayak gitu. Nah, contohnya gitu.
Kalau kerja beda lagi memang pelaporannya gitu. Kalau kerja harus ada surat keterangan tadi, surat rekomendasi dari perusahaan di mana dia bekerja. Tapi kalau single, ya maksudnya single itu dia nggak kerja di apa namanya di kantor, tapi dia melakukan konsultasi perpajakan sama klien gitu kan. Atau dia buka kantor konsultan pajak sendiri, nah dia harus melaporkan apa yang sudah dilakukan kegiatannya. Kalau sertifikasi A ya udah cukup orang pribadi aja, nggak boleh B. Nanti kita pun kena punishment karena melanggar kode etik itu namanya. Gitu kecuali kalau kita udah B, nah berarti kita menangani wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, tapi yang nasional ya, nggak boleh menangani yang internasional tuh. A juga sama, wajib pajaknya orang pribadi yang nasional, bukan ekspatriat atau holding company lah ya. Apa namanya perusahaan internasional, nah ya, yang berbadan hukum internasional. Nah, kalau A, B kita udah lalui, kita udah pegang sertifikatnya, nah kita ikut ujian lagi yang C. C itu untuk yang bertaraf internasional. Jadi kita bisa handle wajib pajak orang pribadi maupun badan yang domestik, nah maupun nanti yang tarafnya internasional. Bu, kalau PT pribadi itu masuk apa B, Bu? PT, kalau PT mudah B. PT pribadi. Kalau PT kan beda, perusahaan tapi milik perseorangan kan. Iya. Namanya aja udah PT, udah badan dia Oke, beda. oke, oke, oke. Berarti A itu orang pribadi saja, Bu, ya, per Iya, orang. iya gitu. Jadi nggak boleh handle ya kalau di luar izin mah nggak apa-apa. Ya, Menurut ya. saya gitu. Heeh. Namanya nggak boleh ikut tanda tangan lah, Bu, ya, Ya, kalau benar, benar belum nggak dapat boleh. SIM-nya. Mm-mm. Belum belum boleh tanda tangan aja gitu. Makanya Ya, itu Bu. fungsinya kita berpartner, ya kan? Jadi jadi gitu. Kan kerjaan juga jadi ringan kalau kita berpartner ya. Beda sama kita berdiri atau jalan sendiri gitu. Kalau Ya, mau cari-cari tempat itu, Bu, belajar gitu, kita ke konsultan yang sudah jadi, Bu, ya. belajar apa ya? Mau, ya istilahnya magang, magang. Ngomong magang. Oh iya, di kantor konsulan pajak aja. Tapi biasanya gini ya, eh, kantor konsultan pajak itu kan nggak mungkin dia open segala pekerjaannya. Ya paling cuma sebatas bantu. Nih, handle klien misalkan bantuin yang ngisi SPT-nya. Atau misalkan lakuin ekwalisasinya. Tetap ujung tombaknya ya di konsultannya. Kan dia harus mereview dulu apa yang sudah Ya, dikerjakan stafnya. ya, Palingnya sebatas kecil kayak gini, ada ini buat faktur pajak gitu kan. Lapor SPT masa, tapi sebelum lapor, nah konsulan pajaknya itu kepalanya harus review dulu karena kan dia nanti yang melakukan assignment dan lain sebagainya. ya, ya. Tuh, tetap ya paling kalau itu ya hanya sebatas kayak gimana sih bikin faktur pajak, ya kayak gitu pasti dilakukan sama apa namanya staf-staf pajak ya gitu. Enak malah magang di kantor konsultan pajak dibandingkan dengan perusahaan. Kalau perusahaan mungkin case pajaknya tuh itu aja ya enggak? Betul Iya. kan? Kalau kantor konsultan pajak, KKP itu beragam. Karena dia punya banyak klien dengan karakteristik perusahaan atau bidang yang berbeda, ya kan? Ada konstruksi, ya kan? Manufacturing, ya kan? Ada lagi dagang, ada lagi jasa, jasa juga macam-macam kan? Inilah, itulah, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lebih variatif lah. Gitu. Kalau handle perusahaan kan, contoh Unilever. Unilever kan dia eh, memproduksi, ya enggak, terus menjual, mendistribusikan, ya kan, ya paling hanya sebatas itu. Gitu. Terus pajaknya nanti ada transaksi dengan hubungan istimewa, ya kan? Nanti Dan dia hubungan, sudah punya karyawan bagian pajak biasanya itu, Bu. iya, benar. Khusus ada. Gitu. Paling kalau mau magang ya paling kamu sebagai staf-staf biasa aja, administrasi lah disebutnya, admin, staf admin gitu. Yang enggak complicated untuk menangani apa namanya pekerjaan pajak. Hanya sebagai supporting aja. Gitu sih. Baik, Bu. Hmm. Oke, Mbak. Mungkin gimana Mbak Lisa? Silakan.
Baik, mungkin sudah cukup ya Bu ya. Mhm. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Baik, kalau gitu saya izin tutup, tidak apa-apa Bu. Silakan Mbak Lisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPN dan PPNBM hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Boleh dibantu untuk menyalakan kameranya, teman-teman? Kak Oke. Irma Rista. Ya. Baik, saya hitung 1 sampai 3, semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. 1, 2, 3. Baik, mohon ditunggu sebentar. Ya, baik, sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bu Rati. Baik, terima kasih banyak Bu Rati untuk materinya hari ini, Bu. Sama-sama Mbak Lisa. Oke, Kasih Bu. terima kasih. Iya, Makasih terima banyak, kasih. Bu. Iya, sama-sama. Teman-teman, mohon maaf lahir batin. Pak Samsul, sukses terus ya usahanya. Terima kasih. Oke, Terima kasih. sukses juga buat teman-teman semua. Assalamualaikum, izin pamit. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu. Ya. Mhm. Mana nih nggak bisa tadi? Selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, antara lain yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PBB, BPHTB, dan Bea Matrai hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 yang akan diampu oleh Bapak Hasian Purba SEMAK BKP yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami informasikan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat. Terima kasih.